Hosea pasal 1 ayat 1-11. Firman Yahweh kepada Hosea anak Biri pada masa Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan Yerobeam anak Yoas, raja Israel. Pada awal Yahweh berbicara melalui Hosea, berfirmanlah Yahweh kepada Hosea, "Pergilah, ambillah bagimu seorang istri dari perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Sebab sesungguhnya negeri ini telah pergi melacur jauh dari Yahweh. Maka pergilah dia dan mengambil Gomer anak perempuan Diblaim, dan mengandunglah dia dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Lalu berkatalah Yahweh kepadanya, berilah dia nama Yisrael, karena sedikit waktu lagi aku akan membalaskan utang darah Yisrael di dalam keluarga Yehu dan akan mengakhiri kerajaan keluarga Israel. Maka akan terjadi pada hari itu, bahwa aku akan mematahkan busur Israel di lembah Yisrael." Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Dan dia berfirman, "Berilah dia nama Lo-ruhama, karena aku tidak akan tambah lagi berkemurahan atas keluarga Israel, melainkan akan membuang mereka sama sekali. Tetapi aku akan berkemurahan atas keluarga Yehuda dan akan menyelamatkan mereka demi Yahweh, Elohim mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan busur atau pedang, atau dengan peperangan, atau dengan segala kuda dan orang-orang berkuda." Setelah menyapih Lo-ruhama, dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia berfirman, "Berilah dia nama Lo-ami, karena kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah untukmu." Namun jumlah Bani Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar maupun dihitung. Dan akan terjadi, di tempat yang dikatakan kepada mereka, "Kamu bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak dari Elohim yang hidup." Orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel akan berkumpul bersama dan akan menempatkan di atas mereka satu pemimpin. Dan mereka akan bangkit dari negeri ini, karena besar hari Yisrael itu. Hosea pasal 2 ayat 1-23. Katakanlah kepada saudara-saudara laki-lakimu, Ami, dan kepada saudara-saudara perempuanmu, Ruhama. Gugatlah ibumu, gugatlah, karena dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Biarlah dia menjauhkan sundalnya dari wajahnya dan zinanya dari antara buah dadanya. Agar jangan aku menyingkapkan ketelanjangannya dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, dan membuat ia seperti padang belantara dan menempatkan dia seperti tanah kering, serta membunuh dia dengan kehausan. Aku tidak akan menaruh belas kasihan kepada putra-putranya, karena mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka adalah seorang sundal, ia yang mengandung mereka telah berbuat sangat memalukan. Sebab ia telah berkata, "Aku akan pergi mengikuti kekasih-kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku." Oleh sebab itu, lihatlah, aku akan memagari jalannya dengan duri dan menutup tinggi temboknya, sehingga dia tidak dapat menemukan jalan-jalannya. Dan dia akan mengejar kekasih-kekasihnya, tetapi tidak mencapai mereka, dia akan mencari mereka, tetapi tidak menemukannya. Maka dia akan berkata, "Aku akan pergi dan kembali kepada suami pertamaku, karena waktu itu aku lebih baik daripada sekarang." Namun dia tidak tahu, bahwa aku telah memberikan kepadanya gandum dan anggur baru serta minyak, bahkan aku telah melipat gandakan perak dan emas kepadanya, yang telah mereka persiapkan bagi Baal. Sebab itu aku akan kembali dan mengambil gandumku pada waktunya, dan anggurku pada musimnya. Aku akan mengambil kembali bulu domba dan kain lenanku yang menutupi auratnya.
Sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya bagi mata para kekasihnya, dan tak seorang pun akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan mengakhiri segala kegembiraannya, hari-hari rayanya, bulan-bulan barunya, hari-hari sabatnya, dan semua perayaannya yang hikmat. Aku akan merusak pohon-pohon anggur dan pohon aranya, yang tentangnya dia berkata, ini adalah hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadaku oleh kekasih-kekasihku. Aku akan membuat semuanya menjadi hutan dan binatang-binatang buas di padang akan memakannya. Aku akan memperhitungkan kepadanya hari-hari para Baal, ketika dia membuat ukupan bagi mereka dan mengenakan anting-anting hidung dan perhiasannya, dan berjalan mengikuti kekasih-kekasihnya dan melupakan aku, firman Yahweh. Sebab itu lihatlah, aku akan membujuknya dan membawanya ke padang belantara, dan berbicara kepada hatinya. Dari sana aku akan memberi kepadanya kebun anggurnya, dan lembah Ahor menjadi pintu gerbang pengharapan. Dan di sana dia akan menanggapi aku, seperti pada masa mudanya, seperti pada hari dia berangkat dari tanah Mesir. Maka akan terjadi pada hari itu, firman Yahweh, engkau akan memanggil aku, suamiku. Dan tidak akan lagi memanggil aku, Baalku. Sebab, aku akan menyingkirkan nama para Baal dari mulutnya dan nama-nama mereka tidak akan lagi diingat-ingat. Pada hari itu aku akan mengikat perjanjian bagimu dengan binatang-binatang buas di padang dan dengan burung-burung di langit serta makhluk-makhluk melata di bumi. Aku akan memusnahkan busur panah dan pedang dan perang dari bumi, dan aku akan membuat mereka berbaring dengan aman. Aku akan meminang engkau bagiku selama-lamanya, sungguh, aku akan meminang engkau bagiku dalam kebenaran dan keadilan dan kemurahan dan belas kasihan. Aku akan meminang engkau bagiku dalam kesetiaan dan engkau akan mengenal Yahweh. Akan terjadi, bahwa pada hari itu aku akan menanggapi, firman Yahweh, aku akan menanggapi langit, dan langit akan menanggapi bumi. Dan bumi akan menanggapi gandum dan anggur baru dan minyak zaitun, dan mereka ini akan menanggapi Israel. Dan aku telah menaburi dia bagiku di bumi. Aku telah menunjukkan kasih sayang kepada Lo-Ruhama, dan telah berkata, engkau umatku, kepada Lo-Ami, dan dia akan berkata, Elohimku. Hosea pasal 3 ayat 1-5. Berfirmanlah Yahweh kepadaku, pergilah, kasihilah lagi wanita yang dicintai oleh banyak teman dan yang gemar bersundal, seperti kasih Yahweh terhadap Bani Israel, meski mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis dari anggur. Maka aku membeli dia bagiku dengan 15 keping perak dan 1,5 homer jelai. Dan aku berkata kepadanya, berhari-hari engkau harus tinggal denganku. Engkau tidak akan berbuat sundal dan tidak akan menjadi milik pria, begitu juga aku bagimu. Sebab, lama Bani Israel harus tinggal tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, dan tanpa efod maupun terafim. Sesudah itu, Bani Israel akan berbalik dan akan mencari Yahweh, Elohim mereka, dan Daud, Raja mereka. Dan mereka akan gemetar terhadap Yahweh dan kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea pasal 4 ayat 1-19. Dengarlah firman Yahweh, hai Bani Israel. Sebab, Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, karena tak ada kebenaran, tak ada kemurahan, dan tak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Memaki, berdusta, membunuh, mencuri, dan berzina bertambah-tambah, dan darah dibalas dengan darah. Oleh sebab itu, negeri ini akan berkabung dan setiap orang yang berdiam di dalamnya akan lemah tak berdaya, bersama binatang-binatang buas di padang dan burung-burung di langit,
bahkan ikan-ikan di laut akan dilenyapkan. Hanya, biarlah yang seorang tidak menentang atau memarahi yang lain. Namun, bangsamu bagaikan orang yang menentang seorang imam. Dan engkau akan tersandung pada siang hari dan nabi pun akan tersandung bersamamu pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Semakin bertambah banyak mereka, semakin mereka berdosa melawan aku. Aku akan menukar kemuliaan mereka dengan kehinaan. Mereka melahap habis dosa umatku dan menyerahkan hidup mereka untuk kejahatan mereka. Dan akan terjadi, sebagaimana umat, begitulah imam. Dan aku akan membalaskan ke atas mereka jalan-jalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka akan aku balikkan kepada mereka. Mereka akan makan, tetapi tidak kenyang, mereka akan berzina, tetapi tidak bertambah banyak, karena mereka telah berhenti dari mengindahkan Yahweh. Perzinaan dan air anggur serta anggur baru akan melenyapkan suara batin. Umatku mencari nasihat melalui kayu mereka, dan tongkat mereka memberitahu mereka. Sebab, suatu roh zina telah menyesatkan dan mereka berzina keluar dari naungan Elohim mereka. Mereka berkurban di atas puncak-puncak gunung dan membakar dupa di bukit-bukit, di bawah pohon ok dan pohon damar putih dan pohon tarbantin, karena naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anak perempuanmu akan menjadi sundal dan menantu-menantu perempuanmu berzina. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu karena mereka berzina, dan menantu-menantu perempuanmu karena mereka menyeleweng, karena mereka sendiri pergi dengan para sundal dan berkurban bersama para pelacur kuil, dan umat yang tidak mengerti akan dihempas jatuh. Meskipun engkau berzina, hai Israel, janganlah biarkan Yehuda jadi bersalah. Janganlah datang ke Gilgal atau naik ke Bet Awen ataupun bersumpah, demi Yahweh yang hidup. Sebab, Israel keras kepala seperti lembu muda yang keras kepala. Sekarang Yahweh akan menggembalakan mereka seperti anak domba di tempat yang lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Minuman keras mereka telah disingkirkan. Mereka terus bersundal, pelindung-pelindungnya sangat menyukai kehinaan. Angin mengurung ia dalam sayap-sayapnya dan mereka akan menjadi malu oleh karena kurban-kurban mereka. Hosea pasal 5 ayat 1-15. Dengarlah ini, hai para imam, dan perhatikanlah, hai keluarga Israel, dan berilah telinga, hai keluarga raja. Sebab kepadamulah penghakiman itu karena kamu telah menjadi jerat terhadap Mispa dan jaring yang ditebarkan atas Tabor. Sebab, para pemberontak telah melakukan pembantaian besar, maka aku menghukum mereka semua. Aku mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab saat ini engkau telah berzina, hai Efraim, Israel telah menjadi cemar. Perbuatan-perbuatan mereka tidak akan membiarkan mereka berbalik kepada Elohim mereka, karena roh perzinahan ada di tengah-tengah mereka, dan Yahweh tidaklah mereka kenal. Maka keangkuhan Israel akan bersaksi melawan dirinya sendiri, sehingga Israel dan Efraim akan tersandung dalam kejahatan mereka, Yehuda juga tersandung bersama mereka. Mereka akan pergi dengan kambing domba dan lembu-lembu mereka untuk mencari Yahweh, tetapi mereka tidak akan menemukan, Dia telah undur dari mereka. Mereka telah berkhianat kepada Yahweh, sebab mereka telah melahirkan anak-anak tidak sah. Sekarang, perayaan bulan baru akan melahap mereka bersama bagian-bagian milik mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea, nafiri di Rama. Berteriaklah hai Bet Awen,
Setelah engkau, hai Benyamin, Efraim akan menjadi sunyi sepi pada hari penghakiman. Di antara suku-suku Israel, aku telah memberitahukan apa yang pasti. Pemimpin-pemimpin Yehuda bagaikan para penggeser batas. Aku akan mencurahkan murkaku seperti air ke atas mereka. Efraim tertindas, remuk dalam penghakiman, karena dia amat lugu, berjalan mengikuti suruhan. Aku bagai ngengat terhadap Efraim dan seperti kebusukan bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat lukanya, maka pergilah Efraim ke Asyur menemui Raja Yareb. Tetapi dia tidak dapat menyembuhkanmu dan tidak mengobati lukamu, sebab aku bagai seekor singa terhadap Efraim, dan bagai seekor singa muda terhadap kaum Yehuda. Aku mencabik dan pergi, aku membawa pergi dan tak ada yang membebaskan. Aku akan pergi, berbalik ke tempatku, sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesukaran mereka, mereka akan mencari aku dengan tekun. Hosea pasal 6 ayat 1-11. Marilah, dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Sebab dia telah mencabik, tetapi dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari, pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Dan biarlah kita mengenal, biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh, yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing, dan dia akan datang seperti hujan awal dan hujan akhir bagi kita, dia akan menyirami bumi. Apakah yang hendak aku perbuat bagimu, hai Efraim? Apakah yang hendak aku perbuat bagimu, hai Yehuda? Sebab kesetiaanmu seperti kabut pagi, seperti embun yang lenyap pada waktu pagi. Sebab itu aku telah menebang melalui para nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan penghakiman-penghakimanmu keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kemurahan dan bukan kurban, dan pengenalan akan Elohim lebih daripada persembahan-persembahan bakaran. Tetapi, seperti Adam, mereka telah melanggar perjanjian, mereka melakukan pengkhianatan terhadap aku di sana. Gilead adalah kota para pelaku kefasikan, licin oleh darah. Bagai gerombolan penyamun mengintai seseorang, perkumpulan para imam membunuh di jalan ke Sikem karena mereka telah berbuat yang jahat. Aku telah melihat hal yang mengerikan di tengah kaum Israel, di sana ada perzinahan Efraim, Israel telah menjadi cemar. Juga, hai Yehuda, telah disiapkan penuaian atasmu, apabila aku mengembalikan umatku yang ditawan. Hosea pasal 7 ayat 1-16. Pada waktu aku hendak menyembuhkan Israel, tersingkaplah kesalahan Efraim dan kefasikan Samaria. Sebab, mereka telah melakukan kebohongan. Pencuri datang, gerombolan penyamun merampas di luar, dan mereka tidak berpikir di dalam hati mereka, bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang perbuatan-perbuatan mereka sendiri telah mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menggembirakan raja dengan kejahatan mereka, dan para penguasa dengan kebohongan-kebohongan mereka. Mereka semua adalah para pesina, bagai tungku yang dinyalakan oleh tukang roti. Dia berhenti dari mengaduk dan meremas adonan ketika adonan itu sedang diragikan. Pada hari raja kita, para penguasa telah membuat sakit diri mereka sendiri dengan panas anggur. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Sebab, mereka telah membuat dekat hati mereka seperti tungku, sementara mereka berbaring menunggu. Tukang-tukang roti mereka tidur sepanjang malam, pada waktu pagi menyala seperti jilatan api.
Mereka semua panas seperti tungku dan melahap para hakim mereka. Semua raja mereka telah jatuh, tidak seorang pun dari antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim adalah kue yang tidak dibalik. Orang-orang asing telah memakan kekuatannya, tanpa dia sendiri mengetahuinya. Ya, uban-uban telah bertebaran di atasnya, tanpa dia sendiri mengetahuinya. Keangkuhan Israel bersaksi melawan dirinya sendiri. Tetapi mereka tiada berbalik kepada Yahweh, Elohim mereka, dan tidak mencari Dia dalam semuanya ini. Efraim juga telah menjadi seperti merpati yang pandir, tidak berakal. Mereka berseru kepada Mesir, mereka pergi ke Asyur. Pada waktu mereka pergi, aku akan menebarkan jaringku ke atas mereka. Seperti burung-burung di langit, aku akan menjatuhkan mereka. Aku akan menghajar mereka sebagai sebuah peringatan bagi jemaat mereka. Celakalah mereka, karena mereka telah melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, karena mereka telah memberontak melawan aku. Meskipun aku hendak menebus mereka, mereka masih berdusta melawan aku. Mereka menangis kepadaku tidak dari hati mereka, ketika mereka meraung di pembaringan mereka. Mereka menyusahkan diri mereka untuk gandum dan anggur baru, mereka berbalik melawan aku. Meskipun aku telah mendisiplinkan, menguatkan lengan-lengan mereka, masih saja mereka bermaksud jahat terhadap aku. Mereka berbalik, tetapi bukan kepada Yang Maha Tinggi. Mereka seperti busur kebohongan. Pemimpin-pemimpin mereka akan jatuh oleh pedang dari kekasaran di lidah mereka. Ini akan menjadi cemoohan bagi mereka di tanah Mesir. Hosea pasal 8 ayat 1-14. Pada mulutmu ada sangkakala, bagaikan Raja Wali di atas bait Yahweh. Sebab mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah memberontak melawan Torahku. Israel akan menjerit kepadaku, Elohim kami mengenalmu. Israel telah menolak hal yang baik, musuh akan mengejarnya. Mereka telah menempatkan raja-raja, namun bukan olehku. Mereka mengangkat penguasa-penguasa, namun tanpa sepengetahuanku. Mereka telah membuat patung-patung berhala dari emas dan perak bagi mereka, oleh sebab itu mereka akan ditebang. Anak lembumu telah menolakmu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai kapan mereka tidak mampu hidup tanpa salah? Sebab asalnya pun dari Israel, para seniman telah membuatnya. Tetapi itu bukan Elohim. Maka anak lembu Samaria itu akan menjadi pecahan berkeping-keping. Sebab mereka menabur angin maka akan menuai badai. Sebatang tangkai pun tidak ada padanya, pucuknya tak akan menghasilkan tepung, jika itu menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya habis. Israel telah ditelan habis, saat ini, di antara bangsa-bangsa mereka seperti sebuah perabot yang tidak menarik. Sebab mereka telah bangkit pergi ke Asyur, seekor keledai liar yang berjalan mengikuti caranya sendiri. Efraim telah membawa upeti untuk menyewa kekasih-kekasih. Ya, meskipun mereka telah menyewa di antara bangsa-bangsa, sekarang aku akan mengumpulkan mereka, dan mereka akan mulai kekurangan, oleh karena upeti raja para penguasa. Sebab Efraim telah membuat banyak mezbah untuk berbuat dosa, semuanya itu mezbah-mezbah untuk berbuat dosa bagi mereka. Aku akan menuliskan bagi mereka banyak hal mengenai Torahku yang telah mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka mengorbankan daging kurban-kurban persembahan-persembahan bagiku, dan mereka memakannya. Yahweh tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Dia akan mengingat kesalahan mereka dan memperhitungkan dosa-dosa mereka. Mereka akan kembali ke Mesir. Sebab
Israel telah melupakan penciptanya dan mendirikan kuil-kuil. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan mengirim api ke atas kota-kota mereka dan itu akan memakan benteng-bentengnya. Hosea pasal 9 ayat 1-17. Hai Israel, janganlah bersukacita dalam kegembiraan bangsa-bangsa. Sebab, kamu telah berzina meninggalkan Elohimu. Engkau telah mencintai upah sundal di semua lantai pengirikan gandum. Lantai pengirikan dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur baru akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tinggal di tanah Yahweh, tetapi Efraim akan kembali ke Mesir dan memakan makanan-makanan najis di Asyur. Mereka tidak akan mencurahkan air anggur bagi Yahweh, dan mereka tidak akan berkenan kepadanya. Kurban-kurban mereka bagai roti perkabungan bagi mereka, semua yang memakannya akan menjadi najis. Sebab, roti mereka adalah bagi jiwa mereka sendiri, hal itu tidak akan masuk ke dalam bait Yahweh. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari pertemuan dan pada waktu hari raya Yahweh? Sebab, lihatlah, mereka telah keluar dari penghancuran, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memfis akan mengubur mereka. Semak berduri akan menelan barang-barang perak mereka yang disukai, onak duri di dalam kemah-kemah mereka. Hari-hari pembalasannya telah datang, hari-hari penghukuman telah tiba. Israel akan melihatnya. Nabi adalah orang bodoh, orang yang rohani adalah orang gila, karena banyaknya kejahatanmu dan besarnya kebencianmu. Efraim adalah seorang pengintai terhadap Elohim dan Nabi adalah jerat penangkap burung di segala jalannya. Kebencian ada di dalam rumah Elohimnya. Mereka telah sangat rusak seperti pada hari-hari Gibea. Mengingat kejahatannya, dia akan membalas dosa-dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang belantara aku telah menemukan Israel, seperti buah sulung pertama di pohon ara aku telah melihat nenek moyangmu. Mereka telah datang ke Baal Peor dan mengabdikan diri kepada kehinaan. Dan mereka telah menjadi kebencian sama seperti kecintaannya. Efraim bagai seekor burung, kemuliaan mereka akan terbang lenyap, dari kelahiran, dari rahim, dan dari kehamilan. Meskipun mereka memberi anak-anak mereka makan, aku akan tetap membuat mereka kehilangan anak, tak ada manusia. Ya, bahkan celakalah mereka, apabila aku berpaling dari mereka. Pada waktu aku melihat ke arah Tirus, tampak Efraim tertanam di padang rumput. Namun Efraim harus menyerahkan anak-anaknya kepada tukang jagal. Berilah kepada mereka, ya Yahweh, apa yang akan engkau beri. Berilah kepada mereka rahim yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka adalah di Gilgal, di sana aku membenci mereka. Oleh karena kejahatan perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka keluar dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemimpin mereka adalah pemberontak. Efraim dipukul, akarnya menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Sungguh, meskipun mereka melahirkan, aku tetap akan membunuh buah kandungan mereka yang tercinta. Elohimku akan menolak mereka, karena mereka tidak mendengarkan Dia, dan mereka akan menjadi pengembara-pengembara di antara bangsa-bangsa. Hosea pasal 10 ayat 1-15. Israel adalah pohon anggur yang sia-sia, dia menghasilkan buah baginya. Semakin banyak buahnya, dia makin memperbanyak mezbah-mezbah. Semakin baik tanahnya, mereka makin memperbaiki tugu-tugu berhala. Hati mereka telah terbagi. Sekarang mereka didapati bersalah. Dia akan merobohkan mezbah-mezbah mereka. Dia akan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka.
Sebab sekarang mereka akan berkata, tak ada raja pada kita, karena kita tidak takut akan Yahweh. Apalagi yang akan raja perbuat bagi kita. Mereka telah memperkatakan perkataan, dengan bersumpah kosong untuk mengikat janji. Maka penghakiman akan tumbuh seperti pohon beracun di alur-alur ladang. Oleh karena anak-anak lembu Bet Awen maka penduduk Samaria akan ngeri. Sebab rakyatnya akan berkabung karenanya, dan imam-imamnya yang telah bersukacita atas kemuliaan anak lembu itu, karena kemuliaan itu telah meninggalkannya. Anak lembu itu akan dibawa ke Asyur, suatu pemberian kepada Raja Yareb. Efraim akan mendapat malu dan Israel akan menjadi malu oleh karena rencananya sendiri. Samaria, rajanya lah yang akan dilenyapkan seperti gabus di permukaan air. Dan dosa Israel, yakni tempat-tempat tinggi Awen, akan dihancurkan. Onak duri dan pohon berduri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung, tudungilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah atas kami. Sejak hari-hari Gibea engkau sudah berdosa, hai Israel. Di sana mereka berdiri, peperangan melawan putra-putra ketidakadilan tidak melanda mereka di Gibea. Ketika aku mau, aku akan mengikat mereka, dan bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, ketika mereka mengikat diri mereka sendiri kepada kejahatan-kejahatan mereka. Efraim adalah seekor lembu betina yang terlatih, gemar mengirik. Tetapi aku mengabaikan keindahan tengkuknya, aku akan mengendarai Efraim. Yehuda akan membajak, Yakub akan menyisir tanah baginya. Menaburlah bagi dirimu dalam kebenaran, menuailah dalam kemurahan. Garaplah bagimu tanah kosong, sebab sudah waktunya untuk mencari Yahweh, sampai Dia datang dan mencurahkan hujan kebenaran ke atasmu. Engkau telah membajak kefasikan, engkau telah menuai kejahatan. Engkau telah memakan buah kebohongan, karena engkau menaruh percaya pada jalanmu, pada banyaknya orang-orang perkasamu. Maka suatu gemuruh akan timbul di antara bangsamu, dan semua kubumu akan dihancurkan, seperti keruntuhan Bet Arbel oleh Salman pada waktu peperangan. Sang ibu diremukkan di atas anak-anaknya. Demikianlah yang Dia lakukan terhadapmu, hai Betel, karena besarnya kejahatanmu. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dibinasakan sama sekali. Hosea pasal 11 ayat 1-12. Pada waktu Israel masih kanak-kanak, aku mengasihinya, dan aku memanggil anakku keluar dari Mesir. Makin mereka dipanggil, makin mereka berpaling. Mereka berkurban kepada para Baal dan membakar kemenyan untuk patung-patung pahatan. Aku juga mengajar Efraim berjalan, memegangnya pada kedua lengannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali-tali manusia, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang-orang yang melepaskan kekang pada rahang mereka dan membungkuk memberi mereka makan. Dia tidak akan kembali ke tanah Mesir, tetapi Asyur akan menjadi rajanya, karena mereka menolak untuk bertobat. Dan pedang akan berputar di kota-kotanya dan menghabiskan palang-palang pintu gerbangnya serta melahap mereka, karena rancangan mereka sendiri. Dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan Dia. Bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu, hai Efraim, menyerahkanmu, hai Israel? Bagaimana mungkin aku akan membuat engkau menjadi seperti Atma? Haruskah aku membuatmu menjadi seperti Zeboim? Hatiku telah berbalik di dalam diriku, belas kasihanku berkobar bersama. Aku tidak akan melaksanakan kepanasan murkaku, aku tidak akan kembali untuk menghancurkan Efraim. Sebab,
Aku adalah Elohim dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak akan melanda ke dalam kota. Mereka akan berjalan mengikuti Yahweh. Dia akan mengaum laksana singa. Apabila dia mengaum, maka akan gemetarlah anak-anak dari barat. Mereka gemetar seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Maka aku akan membuat mereka menetap di rumah-rumah mereka, firman Yahweh. Efraim mengelilingi aku dengan kebohongan, dan keluarga Israel dengan tipu daya. Tetapi Yehuda tetap memerintah bersama Elohim dan setia bersama orang-orang kudus. Hosea pasal 12 ayat 1-14. Efraimlah yang menggembalakan angin dan yang mengejar angin timur. Sepanjang hari dia memperbanyak dusta dan kehancuran. Dan mereka membuat perjanjian dengan Asyur dan dia membawa minyak ke Mesir. Dan perbantahan terjadi antara Yahweh dengan Yehuda, maka untuk memperhitungkan kepada Yakub sesuai dengan jalan-jalannya, dia harus mengembalikan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan dia memegang tumit saudaranya, dan dengan kekuatannya dia bergumul dengan Elohim. Dia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon kepadanya. Di Betel, dia menemuinya dan di sana dia berbicara dengan kita. Yaitu Yahweh, Elohim semesta alam, Yahweh adalah tanda peringatannya. Sebab itu sekarang bertobatlah kepada Elohimu, peliharalah kemurahan dan hukum dan nantikanlah Elohimu selalu. Seperti pedagang dengan neraca palsu di tangannya, dia suka memeras. Kata Efraim, aku kaya. Aku telah memperoleh kekayaan bagi diriku. Dalam segala jerih lelahku, mereka tidak akan menemukan di dalamku kesalahan yang merupakan dosa. Namun aku, Yahweh, Elohimu sejak dari tanah Mesir, aku masih akan membuat engkau balik kembali ke dalam kemah-kemah seperti pada hari-hari pertemuan raya. Juga aku telah berbicara melalui para nabi dan memperbanyak penglihatan dan menggunakan berbagai perumpamaan melalui para nabi. Sekiranya Gilead itu jahat, pastilah mereka telah menjadi kesia-siaan. Di Gilgal mereka telah mengorbankan lembu-lembu jantan. Mesbah-mesbah mereka seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub lari ke tanah Aram, dan Israel menghamba untuk memperoleh istri dia menggembala. Maka melalui seorang nabi Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir, melalui seorang nabi dia dilindungi. Efraim telah membuat aku murka dengan amat pahit. Oleh sebab itu ia akan menimpakan darahnya atas dirinya sendiri dan Tuhannya akan membalikkan celanya kepadanya. Hosea pasal 13 ayat 1-16. Ketika Efraim berbicara, orang gemetar, ia ditinggikan di Israel. Namun dia bersalah dalam hal Baal, dan dia mati. Dan sekarang mereka makin dan semakin berdosa dan membuat bagi diri mereka patung tuangan dari perak mereka, yaitu berhala-berhala menurut keahlian mereka, semuanya itu pekerjaan para perajin. Tentang berhala-berhala ini mereka berkata, setiap orang yang berkurban, biarlah mereka mencium anak-anak lembu. Oleh sebab itu mereka akan seperti kabut pagi dan seperti embun subuh yang segera lenyap, seperti debu jerami yang diterbangkan oleh badai dari lantai pengirikan dan seperti asap yang keluar dari jendela. Aku adalah Yahweh, Elohimu sejak dari tanah Mesir dan kamu tidak akan mengenal ilah-ilah lain selain aku, karena tidak ada juru selamat kecuali aku. Aku telah mengenal kamu di padang belantara, di tanah gersang. Sebagaimana mereka makan rumput, maka kenyanglah mereka. Mereka menjadi kenyang, lalu mereka meninggikan hati. Itulah sebabnya mereka telah melupakan aku. Sekarang aku seperti seekor singa bagi mereka,
seperti seekor macan tutul, aku akan mengintai di jalan. Aku akan menemui mereka bagai seekor beruang yang kehilangan anak dan akan merobek jantung mereka. Aku akan melahap mereka di sana seperti seekor singa. Binatang buas dari padang akan mencabik-cabik mereka. Hal itu membinasakan engkau, hai Israel. Padahal di dalamku ada pertolonganmu. Di manakah rajamu sekarang? Biarlah dia menyelamatkanmu di semua kotamu. Dan hakim-hakimmu. Tentang mereka engkau pernah berkata, berikanlah aku raja dan penguasa-penguasa. Dalam murkaku, aku memberimu seorang raja dan mengambilnya dalam kemarahanku. Kejahatan Efraim dibungkus, dosanya disembunyikan. Kesakitan bagai wanita hendak melahirkan akan menimpanya. Dia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, karena dia tidak muncul ketika tiba waktunya untuk melahirkan anak-anak. Aku akan menyelamatkan mereka dari kuasa alam maut, aku akan menebus mereka dari maut. Hai maut, di manakah daya tularmu? Hai alam maut, di manakah penghancuranmu? Pertobatan itu tersembunyi dari mataku. Meskipun dia berbuah lebat di antara saudara-saudaranya, angin timur akan datang, roh Yahweh datang naik dari padang belantara. Maka sumber airnya akan menjadi kering dan pancuran airnya menjadi rusak. Ia akan merampas segala harta benda, segala barang yang disukai. Samaria harus dihukum, karena dia telah memberontak melawan Elohimnya. Mereka akan dijatuhkan oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan dihempaskan dan yang mengandung akan dirobek perutnya. Hosea pasal 14 ayat 1-9. Bertobatlah hai Israel, kepada Yahweh, Elohimu. Sebab kamu telah jatuh oleh kejahatanmu. Bawalah sertamu kata-kata dan berbaliklah kepada Yahweh. Katakanlah kepadanya, engkau menyingkirkan segala kesalahan, maka ambillah kebaikan, dan biarlah kami membayar anak-anak lembu. Ucapan kami, Asyur tak akan menyelamatkan kami tidak akan mengendarai kuda. Kami tidak akan lagi memanggil, Elohim kami, kepada buatan tangan kami. Sebab di dalam engkaulah orang-orang yang sebatang kara menemukan kasih sayang. Aku akan menyembuhkan kesesatan mereka, aku akan mengasihi mereka dengan rela, karena murkaku telah pergi dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, ia akan bersemi seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya di Libanon. Biarlah cabang-cabangnya merambat dan biarlah keindahannya menjadi seperti pohon zaitun, dan keharumannya seperti Libanon baginya. Mereka yang hidup di bawah bayang-bayang akan kembali, mereka akan menjadi hidup seperti gandum dan bersemi seperti pohon anggur, kenangan mereka seperti air anggur Libanon. Hai Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang telah memerhatikan dan mengawasinya. Aku bagai pohon cemara yang hijau, dari akulah engkau mendapat buahmu. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya ini? Yang memahami dan mengetahuinya, sebab jalan-jalan Yahweh adalah lurus dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya.